Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Ratna Sarya Rahab dalam pembelajaran PLBJ kelas 5 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube Ratna. Hai, apa kabar kalian semua? Tentu baik-baik saja bukan? Kita jumpa lagi ya di bab 14 Fasilitas Umum Kesehatan RSUD. Sebelum memulai pembelajaran, kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di setiap aktivitasmu sehari-hari. Dan tujuan pembelajaran ini adalah peserta didik mengenal fasilitas umum kesehatan RSUD. Peserta didik mampu menjelaskan mengenai fasilitas umum kesehatan RSUD. Yuk kita mulai pembelajarannya ya. Jenis fasilitas umum yang wajib ada di setiap daerah banyak sekali jumlahnya. Salah satunya adalah fasilitas kesehatan. Sangat diwajibkan ada di setiap daerah karena berguna untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dalam bidang kesehatan. Jenis fasilitas kesehatan salah satunya adalah Rumah Sakit Umum Daerah atau disingkat RSUD. Untuk mengetahui fasilitas kesehatan RSUD yang ada di Jakarta, kita akan membahasnya di bab ini. Nah, ini cerita Husni yang sakit. Dia berobat pertama kali diperiksa di Puskesmas. Kemudian dia mendapat surat rujukan untuk menuju rumah sakit di tingkat atasnya. Husni diperiksa di rumah sakit Paskes pertama. Kemudian dokter memberi surat rujukan dan mereka menuju ke rumah sakit RSUD yang tercantum dalam rujukan tersebut. Nah, di sana mereka dilayani dengan baik. Dokter yang memeriksa Husni menyatakan bahwa Husni terserang penyakit demam berdarah sehingga ia harus dirawat inap. Pernahkah kamu berkunjung ke rumah sakit? Tahukah kamu fasilitas apa saja yang ada di sana? Ayo kita pelajari bersama-sama. A. Tipe rumah sakit kelas atau kelas rumah sakit. Nah, di Indonesia terbagi atas 5 tipe. Kelas A, B, C, dan non-kelas rumah sakit khusus ya. Peraturan ini adalah didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes nomor 986 Menkes /11/11/1992 tentang pelayanan rumah sakit umum pemerintah, Departemen Kesehatan dan pemerintah daerah ya. Jadi pada saat ini pasien akan berobat ke rumah sakit diberi pelayanan kesehatan secara berjenjang. Artinya jika tidak bisa ditangani di fasilitas kesehatan Paskes tingkat 1 yaitu Puskesmas, Poliklinik, Klinik Pratama, atau dokter pribadi, maka akan dirujuk ke Vaskes tingkat 2, yaitu Vaskes rumah sakit kabupaten atau kota. Jika di Vaskes tingkat 2 masih belum juga bisa ditangani, maka pasien akan dirujuk ke Vaskes tingkat 3, yaitu rumah sakit kelas A atau tipe A ya. Nah, kelas rumah sakit tipe A ini nomor 1 ya yang akan kita bahas adalah kelas rumah sakit yang pelayanannya kesehatan spesial dan subspesial ya, menyediakan pelayanan serta sarana prasarana untuk menangani berbagai jenis penyakit yang membutuhkan keahlian khusus dalam penanganannya. Rumah sakit ini telah ditetapkan sebagai tempat pelayanan rujukan tertinggi atau referral hospital yang disebut juga rumah sakit pusat ya. Nah, sebagai rumah sakit pusat, rumah sakit kelas A merupakan fasilitas kesehatan tingkat 3 ya, seperti contohnya RSCM ya, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo ya. Nomor 2, rumah sakit kelas B. Nah, ini memberikan pelayanan dokter medik spesialis luas dan subspesialis terbatas. Rumah sakit B direncanakan didirikan di setiap ibu kota provinsi atau provinsi hospital ya. Nah, 3, rumah sakit kelas C. Rumah sakit kelas C yang mampu memberikan pelayanan
kedokteran subspesialis terbatas. Jadi dapat 4 macam pelayanan spesialis yang disediakan, yaitu penyakit dalam, pelayanan bedah, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kebidanan dan kandungan ya. Nah, rumah sakit ini juga sebagai paskes tingkat 2 kelas C ini ya, menampung rujukan dari paskes tingkat pertama. Nomor 4, rumah sakit kelas D. Nah, rumah sakit ini bersifat transisi karena pada suatu saat akan ditingkatkan menjadi rumah sakit kelas C. Ya, ini pada rumah sakit kelas D hanya memberikan pelayanan kedokteran umum dan kedokteran gigi. Sama halnya dengan rumah sakit kelas C, rumah sakit kelas D juga menampung pelayanan berasal dari puskesmas, jadi dari vaskes tingkat 1 ya. Nomor 5, rumah sakit khusus. Nah, ini spesial hospital yang melayani satu macam saja pelayanan kedokteran ya. Nah, pemerintah cukup banyak mendirikan rumah sakit kelas E, misalkan rumah sakit jiwa, rumah sakit kusta, rumah sakit paru, dan rumah sakit jantung, serta rumah sakit ibu dan anak. Rumah sakit umum daerah. Nah, ini pemerintah DKI kini mempunyai ya, nih pada bulan April menyebutkan jumlah penambahan rumah sakit milik Provinsi DKI Jakarta hampir 5 kali lipat dari tahun sebelumnya, yaitu yang berjumlah 4 buah menjadi 29 buah. Data yang sama menunjukkan rumah sakit DKI Jakarta berdasarkan kelas rumah sakit adalah untuk kelas A, tipe A ya 16 buah, kelas B 62, kelas C 64, dan kelas D 28 dan non kelas sebanyak 26 buah ya. Jumlah ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan warga DKI Jakarta. Berdasarkan hal ini, Gubernur DKI Jakarta melalui keputusan Gubernur DKI Jakarta nomor 1024 tahun 2014 pada tanggal 17 Juni 2014 tentang penetapan Puskesmas Kecamatan Rawat Inap menjadi RSU kelas D. Nah ya, nah DKI itu menetapkan ada beberapa nih yang ditetapkan ya. Itu RSU Kecamatan Cempaka Putih, RSU Kecamatan Sawah Besar, nomor 2 RSU Kecamatan Johar Baru, 4 RSU Kecamatan Kemayoran ya. Nah, keempat RSU kecamatan tersebut memberikan pelayanan medis, formasi keperawatan dan kebidanan, penunjang klinik dan non klinik, serta pelayanan rawat inap. Nah, di dalam RSU ini kelas D ini mencapai ada 50 tempat tidur, di sana ada pelayanan spesialis anak, kebidanan, bedah, spesialis penyakit dalam. Biasanya di rumah sakit umum daerah tingkat kecamatan ini ada juga pelayanan penunjang seperti anestesi atau pembiusan ya. Dengan begitu tidak perlu lagi dirawat RSUD atau rumah sakit besar dengan antrian yang panjang ya, bisa dirawat di sini. Nah, RSU lain di wilayah DKI Jakarta disajikan dalam tabel berikut. Ini ada rumah sakit berdasarkan wilayah-wilayah ya, ada alamatnya dan nomor teleponnya. Ini lanjutan dari daerah Jakarta Utara. Berikutnya Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Barat. C. Fasilitas kesehatan di RSUD. Ada apa aja ya sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Permenkes nomor 340/Menkes/Per/3 Romawi /2010. Maka rumah sakit umum kelas D harus mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik sebagai berikut. 1. Pelayanan medik umum terdiri atas berikut: A. Pelayanan medik dasar, B. Pelayanan medik gigi mulut, C. Pelayanan kesehatan ibu anak atau keluarga berencana. Nomor 2. Pelayanan gawat darurat. Mampu memberikan pelayanan gawat darurat 24 jam dan 7 hari seminggu dengan kemampuan melakukan pemeriksaan awal kasus-kasus gawat darurat, melakukan resusitasi dan stabilisasi sesuai dengan standar pelayanan gawat darurat. Nomor 3. Pelayanan medik spesialis dasar. Sekurang-kurangnya 2 dari 4 jenis pelayanan spesialis dasar meliputi pelayanan penyakit dalam, kesehatan anak, bedah,
serta obstetrik dan ginekologi. 4. Pelayanan spesialis penunjang medik, yaitu laboratorium dan radiologi. 5. Pelayanan keperawatan dan kebidanan terdiri atas pelayanan asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan. 6. Pelayanan penunjang klinik terdiri atas perawatan high care unit, pelayanan darah, gizi, farmasi, sterilisasi, instrumen, dan rekam medik. Nomor 7. Pelayanan penunjang non-klinik terdiri atas berikut. A. Pelayanan laundry atau linen. B. Jasa boga atau dapur. C. Teknis dan pemeliharaan fasilitas. D. Pengelolaan limbah. E. Gudang. F. Ambulans. G. Komunikasi. H. Kamar jenazah. I. Pemadam kebakaran. J. Pengelolaan gas medik. Dan K. Penampungan air bersih. Ayo berlatih. Nah, sekarang kalian bisa membuat dengan menggunakan berbagai media dan sarana presentasi ya. Nah, kalian perhatikan tuh hal-hal yang harus kamu persiapkan ya. Sebagai berikut, kamu bisa baca dari nomor 1 sampai nomor 8 ya. Selamat mengikuti presentasi. Ini kalau bisa kalian melihat skor nomor 4 dan presentasi kalian harus didasari nomor 4 tadi tuh supaya nilainya baik ya. Nah, ini juga ya skor-skornya. Dan ini lembar penilaian keterampilan presentasi nanti dinilai oleh gurumu. D. Pembentukan sikap dan karakter mengenal fasilitas umum kesehatan. Nomor 1 ada percaya diri ya. Nomor 2 toleransi. Nomor 3 saling menghargai. Nomor 4 memahami hak dan kewajiban sebagai warga DKI Jakarta. Nah, kita refleksi di sini ada pernyataan. Kalian kasih checklist ya atau tidak sesuai kemampuan kalian masing-masing ya. Nah, sekarang kita ke rangkumannya. Nomor 1, fasilitas kesehatan berupa RSUD disediakan sebagai bentuk layanan pemerintah daerah DKI Jakarta sebagai warganya. 2. Sebagai warga DKI Jakarta, kita perlu mengetahui alamat dan nomor kontak RSUD terdekat sehingga memudahkan kita dalam mendapatkan fasilitas pelayanan kesehatan pada saat yang dibutuhkan. 3. Mengetahui alamat dan nomor kontak RSUD di wilayah DKI Jakarta akan membantu kita mendapatkan informasi mengenai layanan kesehatan, prosedur, serta syarat-syarat untuk mendapatkan layanan kesehatan di rumah sakit yang bersangkutan. 4. Keterampilan presentasi harus dipelajari dan dilatih setiap saat agar menjadi penyaji yang andal. Kita sekarang ke evaluasi ya. Nomor 1, pembagian kelas rumah sakit di Indonesia didasarkan atas fasilitas dan sarana penunjang medis yang disediakan oleh rumah sakit. Nomor 2, jika seseorang berobat ke puskesmas namun tidak mendapatkan layanan kesehatan yang dibutuhkan karena tidak tersedia di puskesmas, rujukan untuk berobat ia akan meminta rujukan kemana ya? Iya, betul, rumah sakit kabupaten atau kota ya. 3. RSUD menjadi kebutuhan yang cukup vital karena apa? Ya, kalian pintar, layanan kesehatan tersedia secara lengkap. Nomor 4, fungsi rumah sakit kelas A sebagai top referral hospital adalah ya betul, tempat pelayanan rujukan tertinggi. Nomor 5, pembangunan provincial hospital bertujuan untuk betul sekali menampung pasien yang tidak bisa dilayani di rumah sakit tingkat kabupaten atau kota. Nomor 6, rumah sakit kelas C sebagai regency hospital berfungsi untuk menyediakan pelayanan kedokteran subspesialis terbatas. Nomor 7, rumah sakit kelas D bersifat transisi yaitu
Ya, betul sekali kalian ya, akan ditingkatkan menjadi rumah sakit kelas C. Dan A ya. Nomor 8, spesial hospital berfungsi untuk menyelenggarakan hanya satu macam pelayanan kedokteran. 9, peningkatan pelayanan kesehatan oleh Pemprov DKI Jakarta terlihat dari B. Penambahan jumlah RSUD dengan penetapan Puskesmas menjadi RSUD kelas D ya. Nomor 10. Banyaknya RSUD di wilayah DKI Jakarta menunjukkan peningkatan kinerja Pemprov DKI Jakarta di bidang pelayanan kesehatan. Kita lanjut ke bagian B ya. Hasil observasi dan pemeriksaan dokter terhadap pasien dicatat dalam data riwayat kesehatan pasien atau rekam medik pasien ya. Nomor 2, layanan kesehatan di rumah sakit yang memungkinkan pasien diobservasi, dirawat, dan diobati secara langsung oleh dokter dan perawat dalam kurun waktu tertentu adalah layanan rawat inap. Pintar ya, kalian pasti sudah tahu nih bahasan ini semuanya jawabannya apa. Yuk kita lanjut ya, nomor 3 ya. Keluarga yang ingin memakamkan jenazah di kota yang berbeda dapat memanfaatkan fasilitas dari rumah sakit untuk mengantarkan jenazah, yaitu kendaraan ambulans ya, menggunakan kendaraan ambulans. Nomor 4, korban kecelakaan yang terluka parah sebaiknya segera dibawa ke fasilitas kesehatan yang ada di rumah sakit, yaitu instalasi gawat darurat atau IGD ya. Nomor 5, seseorang dengan keluhan gusi berdarah sebaiknya berobat kepada dokter kesehatan mulut dan gigi. Ya, kita lanjut ya. Ke bagian C, mengapa RSUD harus memiliki instalasi gawat darurat? Ya, karena gunanya untuk penanganan medik pada pasien yang memerlukan penanganan cepat dalam keadaan darurat. Nomor 2, mengapa layanan instalasi gawat darurat beroperasi 24 jam sehari dan 7 hari seminggu? Karena 24 jam sehari dan 7 hari seminggu berarti beroperasi terus-menerus tanpa terputus. Jadi jika sewaktu-waktu ada keadaan darurat selalu siap siaga. Nomor 3, mengapa kita perlu memelihara fasilitas pelayanan kesehatan umum? Jelaskan. Karena kita perlu merawat fasilitas pelayanan kesehatan umum, kegunaannya adalah untuk orang banyak. Jika kita tidak peduli, maka tidak banyak masyarakat yang bisa memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan umum itu lagi ya. Nomor 4. Nah, jelaskan urutan prosedur pelayanan kesehatan jika seorang pasien tidak bisa ditangani di vaskes yang ada. Datang dan memeriksakan diri di vaskes terdekat. Dokter yang memeriksa akan memberikan surat rujukan, kemudian menuju rumah sakit umum daerah atau RSUD yang tercantum dalam rujukan tersebut ya. Maka nanti di sana dilayani ya. Nomor 5, jelaskan manfaat tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. 1, sebagai akses utama pelayanan kesehatan. 2, meringankan beban biaya pengobatan. 3, sebagai tempat pengobatan dan pemulihan. 4, meningkatkan kesadaran akan kesehatan. 5, memenuhi kebutuhan masyarakat akan kesehatan. Nah, dengan berakhirnya nomor 5 ini, maka berakhirlah pembelajaran PLBJ di bab 14 ini. Terima kasih ya telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di bab 15, Ragam Motif Betawi. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya di YouTube Ratna Sari Harahap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.